kemudian surat Al-Haqqah, dan surat Al-Ma'arij. 3 surat yang panjang-panjang ini. Semoga kita selesai 16 kali pertemuan. Jadi satu surat itu kalau boleh dibilang ya 5 kali pertemuan lah, atau 4 kali pertemuan, karena dipotong dengan UTS dan UAS. Kita total 16 kali pertemuan, 14 kali kuliahnya, 14 kali untuk 3 surat. Kita usahakan selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mulk. Mulk artinya kerajaan. Suratul Mulki. Kalau bahasa Arabnya Suratul Mulki, mudhaf ilaih ya. Makiyatun. Kabar nih. Makiyatun artinya turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya wahiyya salasuna ayatan. Jumlah ayatnya 30. Ini 30 memiliki rahasia yang amat sangat dahsyat ini. Ini bisa menyelamatkan kita di alam kubur, ya. Di alam kubur, bukan di alam dunia. Di alam kubur. Artinya kita bisa dilindungi diri kita dengan menghafal, ya. Kalau bisa menghafal, ya. Minimal membaca setiap malam. Maka dia akan terlindungi orang yang membacanya dari azab kubur. Azab kubur itu menakutkan sekali. Kalau kita lihat malaikat itu datang dengan 2 sosok ke alam kubur, kita lagi terasing dari alam dunia masuk ke alam kubur, ya. Makanya ada sebuah buku berjudul Malam Pertama di Alam Kubur. Malam pertama di alam kubur kita sendirian. Tidak ada orang tua kita, tidak ada keluarga kita, tidak ada saudara kita, tidak ada yang menemani kita di alam kubur. Kita sendirian. Makanya ada dikatakan malam pertama di alam kubur. Malam pertama di alam kubur karena malam kan gelap. Sendirian, bayangkan di alam kubur kita juga pada saat itu terbongkar lah, terbuka segala rahasia kita, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan malaikatnya. Maka pada saat itu malaikat datang 2 bertanya kepada penghuni kubur kan. Ya, ada dibocorkan sebenarnya pertanyaannya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya. Itu juga tidak barang orang yang bisa, ya. Man rabbuka, siapa nabimu? Apa agamamu? Nah, tolong matiin dulu ya. Matiin dulu. Suaranya tolong. Itu yang suaranya ribut, diberhentiin dulu ya, matiin dulu, di-mute. Mengganggu kuliah nih. Siapa ya? Suara antum di-mute dulu ya semuanya. Jangan ada yang masuk-masuk suara. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka malaikat datang kepada kita aswadan, dan wazraqan, katanya malaikat itu bermata hitam dan juga bermata biru. Suaranya menggelegar. Dan itu pasti kita akan kalau ketemu takut, ya. Gemeteran lah istilahnya. Kalau orang-orang kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wah itu mulailah pada saat dia mati sampai nanti hari kiamat, kuburannya itu hufrat min hufaran niran, lubang dari lubang api neraka. Nah, sementara orang-orang beriman itu kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Nah, bagi orang beriman, orang Islam banyak dosanya juga menakutkan juga, ya. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita nih. Hafalin surat Al-Mulk ini. Di antara padilahnya nanti bisa dijelaskan setelah ini. Nah, sebelumnya kita mengetahui kenapa dinamakan surat Al-Mulk. Sumiyat suratul Mulk liftitahiha bitaqdis wa bita'zimillahi nafsahu alladzi biyadihil mulk. Dinamakan surat Al-Mulk karena dibuka dengan pensucian Allah
dan pengagungan Allah terhadap dirinya sendiri, ya. Alladzi biyadihil mulk, yang di tangannya kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil. Ini siapa lagi ya? Di-mute dulu ya, di-mute. Tolong. Masih ada suara nih. Tolong di-mute dulu ya semuanya. Jadi dinamakan surat mulk karena di pembukaannya, di ayat pertamanya itu ada kata al-mulk, biyadihil mulk. Tabarok artinya ta'azam, maha suci Allah, maha agung Allah. Tabarakalladzi, tabaroknya nggak disebutkan, tabarakallah kan bisa. Tabarakalladzi, langsung alladzi, yang. Tabarakalladzi biyadihil mulk, yang di tangannya kerajaan. Nah ini kerajaan, manusia juga ada yang punya kerajaan, ya. Ada Raja Mesir, ada Raja Maroko, ada Raja Saudi Arabia, ada Raja Inggris, ya. Itu raja juga, biyadihil mulk, di tangannya kerajaan. Tetapi kerajaan Allah Subhanahu wa taala ini lebih luas dibanding kerajaan manusia yang ada di muka bumi. Ya. Terbatas, kalau kerajaan manusia terbatas. Kalau Raja Saudi ya dia berkuasa di Saudi. Raja Inggris ya berkuasa di Inggris. Raja Maroko ya di Maroko. Terbatas kekuasaannya. Perbedaan Allah dengan mereka. Allah raja juga. Tapi raja di raja itu hanya Allah. Tidak boleh manusia menamakan raja di raja. Nggak boleh orang menamakan raja di raja. Atau malikul mulk. Malikul mulk. Qulillahu ma malikal mulk tu'til mulka man tasya. Kul, katakanlah, Allah al-malikul mulk. Allah adalah raja dari segala raja. Ya. Kalau manusia tidak raja dari segala raja. Fir'aun itu sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Sebagai seorang raja, dia mengaku dirinya Tuhan, Tuhan yang paling tinggi. Tuhan yang paling tinggi. Tetapi ketika Musa lari ke Madian, ketika Musa membunuh orang Kibti, tukang rotinya Fir'aun, ketika berkelahi dengan orang Bani Israel, Musa membela Bani Israel, didorong oleh Musa, lelaki dari Mesir itu, dan wafat. Dan ketika itu Musa langsung menguburkan di kumpulan-kumpulan pasir. Tidak ada yang mengetahui kecuali Musa dan orang lelaki Bani Israel yang dibela. Nah, esok harinya, pada pagi harinya Musa memantau keadaan. Jangan-jangan ada yang tahu. Ternyata alhamdulillah tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu bahwa Musa telah membunuh lelaki tersebut. Tetapi lelaki yang dibela itu kemarinnya itu datang lagi berkelahi dengan dengan lelaki dari Kipti Fir'aun yang lain. Dia minta tolong lagi kepada Musa. Kata Musa, innaka laghawiyyun mubin. Kamu ini sesat terus sih. Berantem terus dengan lelaki Mesir. Kemarin sudah saya bunuh yang lelaki Mesirnya. Terbunuh. Sekarang kamu lagi mau berantem lagi. Innaka laghawiyyun mubin. Sesungguhnya kamu sesat juga nih. Ya. Dan Musa berjanji tidak akan lagi menolong orang yang zalim. Begitu Musa ternyata ingin menolong kembali, dia salah sangka bahwa sesungguhnya Musa ingin membunuh dirinya. Bukan. Dia tetap membela orang Bani Israel tersebut dan ingin lagi memukul lelaki dari kaumnya Fir'aun. Tetapi karena dia ditegur oleh Musa, dia menyangka bahwasanya Musa akan membunuh dia juga. Sehingga dia sebelum merasa dizalimi, sebelum dibunuh juga oleh Musa, mengatakan, ya Musa, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Ya Musa, apakah engkau ingin membunuhku? Kan kau ke kaummu juga, Bani Israel juga. Kama qatalta nafsan bil ams. Bagaimana engkau telah membunuh orang lelaki dari kaumnya Fir'aun kemarin. Nah, itu pada saat dia ngomong seperti itu, jadi akhirnya terbongkarlah bahwa Musa yang membunuh lelaki Bani Israel. Ya, yang meninggal, mati, itu dibunuh oleh Musa.
Tadinya belum ada yang tahu, tetapi karena Bani Israel itu ketakutan, disangka Musa ingin membunuhnya, padahal ingin memukul kembali laki dari Fir'aun tersebut. Akhirnya Musa ketahuanlah, terbongkar bahwa Musa yang membunuh. Maka dilaporkanlah sampai beritanya kepada Fir'aun, dan ternyata Fir'aun ya'tamiruna bik, bersekongkol ingin menangkap Musa dan ingin membunuh Musa. Ini kesempatan bagi Fir'aun, ingin membantai Musa. Nah, sebelum Musa ditangkap oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ternyata ada seorang lelaki dari keluarganya Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa. Dia langsung mencari Nabi Musa, tergopoh-gopoh, yas'a min aqsal madinati yas'a, berjalan dengan cepat dia dari aqsal Madinah, dari pinggiran kota. Ya. Kemudian menemui Musa, Musa sedang berada di pasar dan mengatakan, "Ya Musa, innal malak ya'tamiruna bik liyaqtuluk." Sesungguhnya para pemuka Fir'aun dan Fir'aun bersepakat untuk membunuhmu. Fakhruj, keluarlah kamu dari bumi Mesir. Ya. Inilah kaminan nasin, aku memberikan nasihat kepada engkau. Apa yang terjadi? Fakharaja Musa, maka Musa lari langsung, tidak pulang ke rumah, tidak bawa kendaraan, tidak bawa makanan, tidak pakai sepatu, nyeker langsung dari pasar langsung ke sebuah tempat, pokoknya lari dari Mesir. Ya. Kemudian Musa berkata, "Asa ayyahdiyani Rabbi sawa as-sabil." Semoga Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku jalan yang lurus yang mencapai kepada tujuan. Musa pada saat itu tidak menuju ke Madian. Ya, tidak menuju ke Madian, pokoknya kabur dari Mesir lah, yang penting saya keluar, sesuai dengan nasihat dari laki tersebut. Dan ternyata itu Musa berjalan, nyeker, ya, nggak pakai kendaraan, nggak bawa makan, nggak bawa bekal, segala macam, nggak bawa ongkos lah istilahnya. Berjalan selama 8 malam. Ya. Selama 8 malam, 8 hari 7 malam. Nyeker, kakinya pecah-pecah, ya. Makan dari daun-daun pepohonan, minum dari air-air sumur di gurun pasir. Sampai akhirnya ke Madian. Nah, sampai ke Madian, walama warada Madian wajada ummatan minan nas yasqun. Ketika sampai ke Madian, ternyata Musa mendapati kumpulan orang-orang yang sedang memberikan minuman bagi ternak mereka. Kemudian wawajada min dunihi imra'ataini tazudan. Ternyata Musa ketika melihat kumpulan orang lelaki memberikan minuman tersebut, ditemui ada 2 orang wanita tazudan, menahan hewan kurban, hewan dombanya, tidak memberi minuman bagi hewan ternaknya. Maka Musa terheran-heran dan mengatakan, "Mahot bukuma, ada apa kok kamu tidak memberikan minum buat ternak kamu?" Qalata, maka kedua wanita tersebut mengatakan, "La nusqi, kami tidak akan memberikan minuman bagi ternak kami, hatta yaslura ri'a wa abuna syaihun kabir." Sampai para lelaki tersebut selesai memberikan minuman mereka, kami tidak mau berdesak-desakan, kami perempuan, kami lemah, tidak mau kami berdesak-desakan. Dan kenapa kami melakukan mengembala domba ini? Wa abuna syekhun kabir. Karena bapak kami sudah tua renta, sudah tidak kuat lagi berjalan di gurun panas seperti ini. Maka kami terpaksa mengembalakan kambing. Maka Musa pada saat itu tersentuhlah, ingin menolong wanita tersebut. Fasaqqa lahuma, kemudian Musa membantunya. Musa langsung menarik, ya, domba wanita tersebut, kemudian dibawalah di kerumunan-kerumunan lelaki tersebut, dan Musa berdesak-desakan sampai akhirnya sangguplah Musa memberikan minum bagi ternak hewan mereka. Dan kemudian summa tawalla ila dzil, kemudian Musa berteduh di pohon. Musa berteduh di bawah pohon setelah menolong, padahal beliau baru saja melakukan perjalanan yang meletihkan, letih, lelah, lapar dan haus. Tapi Musa dengan ikhlasnya tetap menolong dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, sesungguhnya aku terhadap apa yang Kau turunkan kepada diriku berupa kebaikan, aku ini fakir, aku miskin ya Allah, aku butuh pertolongan darimu. Ternyata wanita yang ditolong tersebut pulang ke rumahnya lebih awal,
dan menceritakan kami pulang lebih awal. Kenapa? Karena ditolong oleh seorang pemuda. Maka ternyata orang tersebut adalah Nabi Syuaib dan merintahkan kepada salah seorang anaknya untuk memanggil Musa, mengundang Musa ke rumahnya. Kemudian tamsi al-istihya, maka berjalanlah salah seorang dari mereka menemui Musa dan mengatakan, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya bapakku mengundang engkau untuk memberikan upah supaya karena engkau telah memberikan minuman bagi ternak kami. Maka berjalanlah Musa, dan ketika berjalan ternyata pakaian wanita tersebut yang di depannya langsung terkena angin. Musa langsung mengatakan, imshi warai, berjalanlah di belakangku, aku di depan kau. Ya. Musa tidak mau melihat, ya, aurat wanita tersebut. Tertib angin, langsung Musa maju ke depan dan Musa memberi informasi kepadanya, colang saya di jalan di depan dan kasih tahu jalannya kemana sampai rumah. Nah, ketika sampai rumah dia bertanya, waqas alaihil qasas, maka Musa memberikan informasi kepada Nabi Syuaib. Apa kata Nabi Syuaib? La tahab, enggak usah takut. Najauta, kamu telah selamat. Ya, najauta minal qaumidz zalimin, dari kaum yang zalim. Kenapa? Najauta, karena Madian itu katanya Madian itu bukan kekuasaan Fir'aun. Madian itu bukan kekuasaan Fir'aun. Tenang aja, kamu sudah di sini aman. Nah, itu artinya apa? Fir'aun itu kan mengaku Tuhan. Tetapi wilayah Madian bukan kekuasaannya. Karena dia mulku Misr, dia raja Mesir. Madian bukan bagian dari Mesir. Jadi demikianlah kalau Allah Subhanahu wa taala itu mulkus samawati wal ard. Ya, mulkus samawati wal ard. Kerajaannya meliputi langit dan bumi. Ya. Bumi punya Allah, Allah rajanya. Langit Allah punya Allah juga, Allah rajanya. Langit yang 7 lapis itu, langit kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ketujuh, itu Allah rajanya. Ya, makanya kekuasaan Allah tidak ada batasannya. Ya, sehingga ada nasihat seorang ulama kepada seorang yang banyak berbuat maksiat kepadanya. Kalau kamu berbuat maksiat, katanya, carilah tempat di mana bukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Carilah tempat kalau engkau mau buat maksiat, nggak ada Allah di situ. Silakan kau berbuat maksiat. Kata lelaki tersebut, bagaimana? Di langit punya Allah, Allah yang menguasai, bumi juga punya Allah, nggak ada tempat bagi saya nggak bisa maksiat tuh kalau begitu. Makanya jangan maksiat, katanya. Karena semuanya kerajaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan kerajaan siapa-siapa. Langit yang pemiliknya Allah. Al-ard, bumi Allah. Fir'aun juga tenggelam nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di Laut Merah. Kenapa? Karena raja dari segala raja menghendaki, ya. Fir'aun wa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahu fil yam. Maka kami hukum dia dan bala tentaranya, kami cemplungkan dia ke dalam lautan. Karena laut itu punya Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun itu cuma raja kecil, tetapi sombongnya minta ampun. Nah, itulah perbedaan antara kerajaan Allah dengan kerajaan manusia. Kerajaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Allah Malikul Mulk, raja dari segala raja. Jadi kalau kita membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha suci Allah yang biyadihil mulk, di tangannya ada kerajaan. Kerajaan apa di situ? Kerajaan langit dan bumi, semuanya. Kemudian juga Allah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan. Nah, raja hari pembalasan. Itu hari kiamat. Jadi dunia dan akhirat juga kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup di dunia ini maliknya ada dunia Allah Subhanahu wa taala. Begitu bumi hancur, semuanya hancur, pindahlah ke alam akhirat. Maliknya siapa? Allah juga, ya. Malikul Mulk. Nah, makanya dahsyat ini kalau kita membaca surat Al-Mulk dan kita bisa meyakininya, maka kita akan terbebas dari azab kubur.
Nah, mulkus samawati wal ard walahu wahdah mutlaqus sultan. Hanya Allah semata-mata yang memiliki kekuasaan yang mutlak tanpa ada berkurang sedikit pun kekuasaan. Mutlak artinya sempurna kekuasaan. Nggak ada yang bisa menghalangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wastasarruf fil aqwan kaifa ma yasha. Dan Allah melakukan apa saja di alam semesta ini sesuai dengan kehendak Allah. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, ya. Air sesuai dengan bentuknya, ya. Angin bergerak, ya, seterusnya. Allah mengatur semuanya, matahari, bulan, ya, bergerak semuanya. Allah yang melakukan. Dan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana dalam surat ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah al-hayyu al-qayyum, yang hayy yang hidup, ya, dan qayyum berdiri sendiri. Subhanallah, kita punya Tuhan hidup, ya. Kalau Tuhannya la ta'khudhu sinatu wala naum, tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Subhanallah, kalau Allah ngantuk, ya, maka hancur leburlah, berantakanlah dunia. Katakanlah Allah tidak mengatur peredaran matahari, bulan, bintang, itu Allah tidak atur. Allah ngantuk, ya. Istilah Allah ngantuk tidak diatur, maka apa yang terjadi? Sudah lama kiamat terjadi, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum, yang hidup terus menerus, tidak ada permulaannya. Kapan Allah tuh ada? Oh, nggak ada. Allah tuh huwal awal. Dia yang pertama, bila tidak tanpa permulaan. Tahun berapa Allah nggak ada? Ada dari dulu. Ya. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Itu tentang keimanan kita kepada Allah seperti itu, ya. Maka ketika kita membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, wah, mulknya ini kerajaannya langit dan bumi, meliputi langit dan bumi. Masya Allah, luas banget itu kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga malikud dunia wal akhirah, raja dunia dan akhirat, ya. Masya Allah, kekuasaannya tidak terbatas, semuanya serba bisa Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Kemudian yuhyi wa yumit, Allah juga menghidupkan dan mematikan. Siapapun kalau Allah kehendaki hidup, hidup. Siapapun Allah kehendaki kalau mati, mati, ya. Fir'aun mati, Namrud mati, Hitler mati, Mussolini mati, semuanya mati. Sehingga ada nasib orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati, semuanya mati. Nggak ada yang bisa menolak kematian. Yuhyi, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa yu'izzu wa yudhil, dan Allah yang memuliakan dan menghinakan. Wa yughni wa yufqir, dan Allah yang mengayakan dan membuat miskin. Wa yu'ti wa yamna, dan Allah yang memberi dan mencegah. Nah, surat Al-Mulk ini tuh sama suratu Aidan Al-Waqiyah Al-Munjiyah. Surat Al-Mulk ini disebut juga Al-Waqiyah. Wiqayah itu artinya tameng. Surat yang bermakna tameng. Al-Munjiyah, penyelamat. Tameng, penyelamat. Li'anna taqi wa tunji min adzabil qabr. Karena munji itu penyelamat. Karena surat Al-Mulk ini taqi wa tunji, melindungi, menamengi, ya. Wa tunji, dan menyelamatkan min adzabil qabr, dari azab kubur. Wa tashfa' li sahibiha kama saubayin, dan dia bisa memberikan syafaat, pembelaan kepada orang yang menjadikannya surat Al-Mulk ini sebagai sahabat baginya. Oke, apakah di antara kita ini ada yang mau menjadikan surat Al-Mulk sebagai sahabat? Halo? Tuh, di alam kubur kita akan dibela oleh surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk berapa? Salasuna ayat, 30 ayat. Hafalin satu hari satu ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bisa 100 kali kita ulang. Satu ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ulang 100 ayat. Hafal. Besok ayat keduanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur. Ayat kedua 100 lagi, ulang lagi. Ayat ketiga, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ayat 4 sampai 30 hari kita hafal surat Al-Mulk, Masya Allah. Itu yang menyelamatkan kita dari azab kubur. Apalagi kalau kita memahami tafsirnya secara mendetail, mendalam, dan berinteraksi dengan isinya dari surat Al-Mulk, mengamalkan isi dari surat Al-Mulk, insya Allah kita akan selamat di alam kubur. Nah, Utsman bin Affan pernah menangis ketika berada dekat kuburan. Tapi ketika diceritakan tentang surga dan neraka, Utsman bin Affan tidak menangis. Ditanya oleh para sahabat, ya Utsman, kenapa engkau ketika diceritakan tentang alam kubur engkau menangis, tetapi ketika diceritakan surga dan neraka engkau tidak menangis? Apa kata Utsman bin Affan? Innal qabr awalu manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu terminal pertama, stasiun pertama dari stasiun-stasiun akhirat. Ya. Jadi setelah di alam kubur, kan nanti bangkit dari kubur, kemudian padang mahsyar, kemudian dihisab, kemudian ditimbang, kemudian melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kata Utsman, innal qabr awalu manazil akhirat. Kuburan itu yang pertama kali, ya, stasiun pertama. Ya. Barang siapa naja minha, selamat di alam kubur, fama fawqahu ashal, maka tahapan setelahnya menjadi mudah bagi dia. Dan barang siapa waman lam yanju minha, dan siapa yang tidak selamat di alam kubur, fama fawqa ashad as'ab. Adapun tahapan-tahapan berikutnya itu lebih sulit lagi. Makanya Utsman bin Affan amat sangat bersedih, ya, menangis ketika disebut alam kubur. Padahal beliau sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, Utsman fil jannah, ya. Tetapi karena rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga, amalnya banyak, ya, tetapi tetap saja takut menjadi ciri orang beriman, ya. Dan akhirnya rasa takut itu mendorong Utsman bin Affan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berbuat baik terus-menerus hingga menemui ajalnya. Nah, kata Ibnu Abbas, surat Al-Mulk ini juga disebut Al-Mujadilah. Mujadilah artinya surat yang bisa mendebat, ya. Mendebat atau bisa jadi seperti pengacara, ya. Surat pengacara, ya. Li'anna tujadilu an qariha fil qabr, karena dia akan mendebat malaikat azab di alam kubur bagi orang yang senantiasa membacanya, ya. Jadi di dalam hadis juga diriwayatkan bahwa ada malaikat ingin mengazab orang yang berbuat dosa dari bawahnya. Tapi surat Al-Mulk ini datang melindunginya. Jangan kau hukum dia. Aku ada di dalamnya. Aku ada di dalamnya. Karena dia hafal Al-Qur'an. Ada di dadanya, ada di kepalanya, surat Al-Mulk. Dia membacanya setiap malam. Jangan kau azab dia. Tapi dia punya dosa yang wajib diazab. Jangan. Aku akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku adalah kalamullah. Kalau ada kalamullah, ada firman Allah di dalam tubuhnya, apa engkau akan menghancurkan juga? Maka surat Al-Mulk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku di surat Al-Mulk, dia menghafalku. Tapi kenapa dia masih ingin diazab? Bukankah ada firman-Mu di dalam tubuhnya? Ada di dalam hatinya, dia menghafal surat Al-Mulk. Dan juga di otaknya. Apakah dia malaikat akan mengazabnya? Ya udah, kata Allah, nggak usah diazab ya malaikat. Nggak usah diazab. Orang seperti ini nggak usah diazab.
Kemudian malaikat itu datang dari atas kepala, balik lagi surat Al-Mulk. Pokoknya akhirnya orang itu selamat ya dari azab kubur. Masya Allah. Makanya orang dulu, orang-orang tua kita itu setiap malam berusaha membaca surat Al-Mulk ya. Tunji sahibaha min azabil qabr. Nah, apa isi dari surat Al-Mulk? Ya, ini karena kerajaan ini berbicara tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kemahadasyatan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah, kekuasaannya ini bicara surat Al-Mulk begini. Nah, sebelum surat Al-Mulk itu surat sebelumnya surat Al-Juz 28. Itu surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim. Munasabatuha lima qabla. Kaitannya dengan surat At-Tahrim apa? Munasabah. Masih ada kaitannya enggak? Korelasi, hubungan ada enggak? Ada. Kalau Al-Quran itu satu surat dengan surat yang lain ada hubungannya. Ayat dengan ayat kadang-kadang ada hubungannya. Nah, ini juga ada hubungan antara surat Al-Mulk dengan surat sebelumnya, surat At-Tahrim. Wajhu ta'alluqi hadis surah bima qabla min wajhain. Wajhu sisi ta'alluq. Ta'alluq itu keterkaitan hadis surah surat Al-Mulk ini bima qablaha dengan sebelumnya, surat sebelumnya min wajhain, dari dua sisi. Apa tuh dua sisi itu tersebut? Sisi pertama wajhun am, sisi secara umum. Ya. Wa huwa anna hadis surah tuakid madmuna surah as-sabiqah. Jadi surat Al-Mulk ini tuakid, menegaskan, menguatkan madmun, isi dari surat sebelumnya di jumlah secara global. Suratul Mutaqaddimah, surat sebelumnya itu surat At-Tahrim, itu bayin mada qudratillah wa haimanatihi wa ta'yidihi li Rasulullah SAW. Jadi surat At-Tahrim itu kan tentang bagaimana sejauh mana mada qudratillah wa haimanatihi, sebagaimana sejauh mana kekuasaan Allah dan perlindungannya, wa ta'yidi, penolongannya li Rasulullah SAW, kepada Rasulnya SAW. Bimuwajahati ihtimal zuhuri ta'amur imra'ataini wa ifatain min nisa'ihi alaihi. Ya. Ini di dalam menghadapi kungkungan dari persekongkolan dua istri beliau, yaitu Hafsah dan Aisyah. Ya. Nah, itu surat At-Tahrim kan begitu. Ketika Rasulullah SAW ada kasus di mana beliau tidur di, kalau tidak salah, di kamarnya Hafsah, ya, di kamarnya Hafsah dengan istri yang lain, ya, sehingga akhirnya membuat protes Hafsah. Kemudian Hafsah lapor ke Aisyah. Jadi Nabi SAW diprotes oleh dua istrinya tersebut. Makanya akhirnya dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, asarabu intalaqahunna ayyubdilahunna azwajan khairan minhunna. Sampai akhirnya kedua orang tuanya Abu Bakar dan Umar bin Khattab menegur kedua anaknya. Wahai Hafsah, kata Umar, ngapain kamu protes-protes kepada Rasulullah SAW? Dan juga kepada Aisyah, wahai Aisyah, kenapa engkau protes kepada Rasulullah SAW? Ya, minta maaflah kepada Rasulullah SAW. Ya. Tegur oleh orang tuanya, beriman Abu Bakar dan Umar, dan juga ditegur oleh malaikat akhirnya. Asarabuhu intalaqakunna, bisa jadi kalau diceraikan keduanya itu diganti dengan istri yang lain. Ya, jangan sembarangan kepada Nabi SAW. Jadi surat At-Tahrim itu menceritakan tentang bagaimana kekuasaan Allah menolong Rasulullah SAW terhadap istrinya, orang dekatnya, istri-istri yang tercinta, ketika mereka protes kepada Rasulullah SAW. Nah, itu surat At-Tahrim. Wahdi surah, sementara surat Al-Mulk ini tuwadih bisigha amah, menjelaskan dalam bentuk yang umum, anna biyadillah mulkus samawati wal ard. Bahwasanya di tangan Allah kerajaan langit-langit yang 7 itu, wal ard, dan juga bumi, wa man fihinna, dan seluruh yang ada di antara keduanya. Jadi di awan, ya. Jadi bumi yang kita pijak, di langit yang jadi atap kita, dengan di antara keduanya semuanya itu milik Allah.
Wa anul qadir ala kulli syai'in, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah gambaran dari surat Al-Mulk. Di tangan Allah kerajaan langit bumi yang luas, yang meliputi langit bumi dan surga di antara keduanya. Dan Allah berkuasa mutlak terhadap keduanya, langit bumi dan serta isi-isinya. Itu satu sisi. Kemudian wajhun khas, secara khusus, wa huwa annahu ta'ala zakara fi awhir tahrim misalaini faridain mutamathilain bimratin Nuh wa Lut lil kafirin wa bi imrataini Fir'aun al-mu'minah wa Maryam al-udhara al-batul lil mu'minin. Nah, secara khusus ya, di dalam surat At-Tahrim itu disebutkan fi awakhir tahrim, di akhir surat At-Tahrim itu dua contoh ya, dua contoh yang unik ya. Dua contoh yang unik, dua contoh tipe dua wanita. Yang pertama imra'atai Nuh wa Lut, istri dari Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, ini contoh bagi orang-orang kafir. Karena istri Nabi Nuh kafir, istri Nabi Lut berkhianat ya. Wa daraballahu mathalan ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kana tahta abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allah syai'an wa qila dukhulan nar ma'dakhilin. Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, padahal istri seorang nabi ya, seharusnya beriman tetapi tidak beriman. Justru khanata, berkhianat, kufur, mengikuti agama kaumnya, ya. Akhirnya berkhianat, ya. Dan waqila dukhulan nar madakhilin, masuklah kalian wa istri Nabi Lut, Nabi Nuh ke dalam neraka. Jadi di mana istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut? Ya ada di raudhah min di hufrah min huwarin niran. Ada di lubang-lubang api neraka sejak lama itu. Sejak zaman Nuh, sejak tenggelam kaumnya, dan juga sejak zaman Lut dan kaumnya ditenggelamkan, dijungkir balikkan, sampai sekarang berada di hufrah min huwarin niran, lubang-lubang api neraka. Udah ribuan tahun hidup di dalam, dibakar, ya. Tidak mati-mati. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, kasihan banget ya. Contoh ya, contoh. Wa bi imra'ataini Fir'aun, dan dengan dua wanita juga, imra'ah Fir'aun, istri Fir'aun, namanya Aisyah, Asia binti Muzahin. Ini dinikahi oleh Fir'aun, dipaksa oleh Fir'aun menjadi istrinya. Ternyata dia beriman. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun, dan Allah membuat contoh bagi orang-orang beriman, imra'ata Fir'aun, ya. Istrinya Fir'aun, ya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun idz qalat, ketika dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Fir'aun tahu bahwa istri Fir'aun ini beriman kepada Nabi Musa. Maka akhirnya dia diterik matahari, diikat ya, kaki dan tangannya, dan ingin dilempari batu besar, ingin dibunuh, ingin disiksa oleh Fir'aun. Ya, ingin disiksa oleh Fir'aun dan algojo-algojonya. Tapi dia berkata, Rabbi ibnili baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, bangunkan rumahku, rumah di sisimu, di sisimu, dekat denganmu dulu, kata istrinya Fir'aun namanya Asia. Rabbi ibnili indaka baitan bil jannah, di sorga. Nah itu ketika lagi disiksa di terik panas matahari itu, istrinya Fir'aun ini, karena dia beriman kepada Musa, meninggalkan kemewahan istana Fir'aun, tempatnya yang indah, permadani-permadani, buah-buahan, kamar-kamar yang luas-luas, belum lagi ada taman-taman, kolam renang, kemudian pelayan-pelayan, semuanya banyak, ditinggalkan oleh istrinya Fir'aun. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan risiko beriman akhirnya dia disiksa oleh Fir'aun. Tetapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ibnil indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun. Ya Allah, buatkan aku rumah di surga, lebih dari istana Fir'aun. Aku tinggalkan istana Fir'aun, ya Allah, maka
Aku beriman kepada Engkau ya Allah, maka bangunkan rumahku di surga. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membuka tirai hijabnya. Istrinya Firaun ini melihat rumahnya di surga. Jadi begitu lagi disiksa, dipecut, ternyata dia melihat rumahnya di surga. Padahal dia masih hidup di dunia, belum wafat, belum mati. Ya. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ini khusus wanita, istrinya Firaun ini, satu-satunya wanita yang masih hidup di dunia, sudah melihat tempatnya di surga. Karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan istana Firaun, kemewahan-kemewahannya demi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperlihatkan tempatnya di surga. Wa najjini min Fir'aun, dan selamatkan aku dari Fir'aun, wa amali, dan amal perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, juga selamatkan aku dari orang yang zalim, kaum yang zalim, pengikut-pengikut Fir'aun, al-gojo Fir'aun, yang sebentar lagi ingin menimpahkan batu besar ke tubuh Asia. Jadi begitu batu sudah dekat ke tubuh Asia, Allah mengangkat ruhnya duluan. Dicabut ruhnya. Jadi sudah wafat, begitu tubuhnya tertimpa oleh batu, sudah tidak terasa lagi. Kenapa? Karena ruhnya sudah lepas. Ruhnya sudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu contoh ya. Wa daraballahu matsal ladzina amanu imra'ata fir'aun wa imra'ata lut wa imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li indaka baitan bil jannah wa najini min fir'auna wa amali wa najini minal qaumidz zalimin wa maryam ibnata imran, dan Maryam anaknya Imran, alladzi ahsanat farja, yang menjaga dirinya tidak disentuh oleh lelaki, dan dia melahirkan anak yang bernama Isa bin Maryam. Nah, ibunya Isa bin Maryam itu Maryam. Isa anaknya Maryam. Nah, ini wanita-wanita yang sempurna. Di dalam Al-Quran, dalam hadis dikatakan, kamu la minar rijal katsir. Yang sempurna keimanannya, kalau boleh dibilang 100, ya, nilainya 100, imannya nilainya 100, dari kaum lelaki itu banyak. Para nabi, ya. Para nabi-nabi itu yang berjumlah 25 yang disebutkan dalam Al-Quran, lebih dari 25, sesungguhnya itu mereka imannya sempurna. Dan juga ada sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, itu yang Khulafaur Rasyidin, itu imannya sempurna. Banyak di dalam sejarah manusia, kamu la minar rijal katsir, walakin kamu la minan nisa, yang sempurna imannya, nilai imannya 100, itu cuma 4 katanya. Yaitu Khadijah, kemudian Fatimah, kemudian Imratu Fir'aun, istrinya Fir'aun, wa Maryam, dan Maryam. Kemudian tambah satu lagi 5. Wa fadlu Aisyah ala sairin nisa, dan keutamaan Isa dari Aisyah radhiyallahu anha dibanding wanita yang lain. Kafadli sarid ala jami' ta'am. Seperti keutamaan makanan sarid, ya, itu ada semacam gulai ya. Itu dibanding makanan yang lain. Dan ada 5 lah yang sempurna imannya. Ada Khadijah binti Khuwailid, ada Fatimah binti Khadijah binti Rasulullah SAW, kemudian ada Aisyah, ada Asia, dan ada Maria. Nah, ini kaitan yang secara khusus ya. Surat At-Tahrim seperti itu. Contoh secara khusus menyebutkan di dalam surat At-Tahrim 2 contoh yang unik, yaitu istrinya Nuh dan Lut bagi orang-orang kafir yang sengsara, ngapain ikutin istrinya Nuh dan istrinya Lut. Sengsara kehidupannya di alam kubur. Wa bimra'ataini, dan juga dengan 2 wanita, yaitu Asia binti Muzahin dan Maryam. Itu surat At-Tahrim. Wa di surah, sementara di surat Al-Mulk ini tadullu ala ihatati ilmillah wa tadbirihi wa idhari fi khalqihi ma yasha minal ajaib wal gharaib wa in kafara imra'atai Nuh wa Lut lam yamna ittisaluhuma bi nabiyaini karimain wa imanu imra'ati Fir'aun lam yadur biha ittisaluhu bi Fir'aun at-taghiyah al-jabbar al-anid kama lam yuza'zi imanu Maryam hamluha ghairul ma'hud
bi Isa alaihissalam. Nah, di dalam surat Al-Mulk ini menunjukkan ihatah ilmillah, meliputinya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan pengaturannya. Wa idharihi, dan Allah menampakkan ayat-ayatnya, ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya yang Ia kehendaki berupa keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan ya. Nanti ada burung, matar fi khalqi yaqbidna wa dalam surat nanti ayat-ayat berikutnya ya. Fa in kafara mar'atu Nuh, jika kufur istrinya Nuh dan Lut, ya, padahal mereka keduanya itu memiliki hubungan yang erat dengan dua nabi yang mulia, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, kenapa kok masih tetap kafir padahal dekat dengan suaminya? Ya, masih juga tidak beriman kepada suaminya. Nauzubillah min dzalik. Wa imanu imra'ati Fir'aun, dan sementara istrinya Fir'aun itu suaminya tagut, kejam, raja yang kejam. Tapi istrinya Fir'aun tidak terpengaruh walaupun dekat ya, tinggalnya bareng ya, tetapi tidak membahayakan bagi keimanan dari Asia. Sebagaimana tidak menggoncangkan keimanan Maryam, kehamilannya yang asing ya, yang aneh ya. Tidak ada lam yamsasni bashar, tidak pernah disentuh oleh lelaki, walam aku bagia, dan juga bukan seorang pelacur. Hamil begitu saja, ditiup oleh malaikat Jibril, ruh ya, dan akhirnya jadilah Isa bin Maryam, Isa alaihissalam. Nah itu dua sisi hubungan antara surat Al-Mulk dengan surat At-Tahrim. Kemudian mastamalat alai surah, isi dari surat Al-Mulk itu apa saja sih isinya? Suratul Mulk kasairi surat Al-Makkiyah ta'ni bi usul aqidah Islami asasiyah. Surat Al-Mulk seperti surat-surat Makkiyah lainnya yang memfokuskan pembahasan kepada usul-usul atau pokok-pokok akidah Islam yang mendasar. Wa ya itsbat wujudillah, yaitu menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah itu ada, Allah hidup, Allah melihat, Allah mengatur. Wa azamatuhu, dan juga menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu azamah, dahsyat ya, agung. Wa qudrati ala kulli syai'in qadir, dan juga kekuasaan atas segala sesuatu. Wal istidlal ala wahdaniyatil, semua itu menunjukkan bahwasanya Allah cuma satu, ya, tunggal. Wal ikhbar anil ba'tsi wal hasar wal nashr, dan juga dalam surat Al-Mulk ini al-ikhbar berisi kabar-kabar tentang adanya hari berbangkit, adanya hari dikumpulkan, dan adanya hari dibangkitkan manusia dari alam kubur. Itu tema sentral dari surat Al-Mulk. Kemudian bagaimana permulaannya? Surat Al-Mulk itu bada'at, dimulai dengan hadis tentang antabjidillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala, tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa izhar azamati, dan menampakkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa tafarrudi bil mulk wa sultan, dan kemahatunggalan Allah dengan kerajaannya. Allah memiliki langit, kerajaan langit dan bumi ya. Memiliki kerajaan langit dan bumi, meliputi wilayahnya luas sekali tak terhingga. Juga Malikud dunia wal akhirah, kerajaan Allah meliputi dunia juga meliputi akhirat. Ya. Wahaimanati alal aqwam, dan penguasanya terhadap alam semesta. Wa tasarrufi fil wujud bil ihya wal imatah. Dan juga Allah menghidupkan yang ada dan mematikan yang ada. Itu di dalam ayat 1 dan ayat 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, itu ayat 1 dan 2 itu tentang pembicaraan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kemahatunggalannya menguasai ya, langit bumi dan segala alam semesta Allah yang mengatur. Juga menghidupkan dan mematikan ya. Seluruh makhluk ada yang hidup, tiap hari ada bayi-bayi lahir,
Dan juga ada yang mati. Orang tua mati, remaja mati, bayi juga mati. Semuanya ada yang hidup, ada yang mati. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan. Sifat Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan. Jadi kita lihat, oh ada yang mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian summa akadat ayat berikutnya, ayat 3 dan 5. Ini ayat 1 sampai 2 itu bicara tentang tamjidullah, pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akadat al-istidlal ala wujudillah azza wa jalla bi khalqis samawati wal ard. Ayat ketiga dan kelimanya ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada wujud. Ya. Wujud Allah itu ada dengan apa? Dengan adanya penciptaan langit dan bumi. Langit yang 7. Langit yang 7. Jadi paling gampang itu kalau berdalil apa adanya wujud Allah? Ya adanya langit yang 7 itu. Karena sebelumnya tidak ada, ya. Tidak ada sebelumnya. Kemudian ada. Ya. Jadi ada itu sebagai dalil. Makanya ada orang Badui ditanya, Anda beriman kepada Allah tidak? Beriman. Apa buktinya bahwa Anda beriman adanya Allah Subhanahu wa taala? Itu secara sederhana orang Arab Badui mengatakan, kalau di situ ada kotoran unta, berarti ada unta di situ. Kalau di situ ada bekas hewan, kuda, berarti ada kuda di situ. Nah, itu cukup iman seperti itu aja. Ya, kalau ada kotoran unta, berarti ada unta di situ. Nah, bagaimana dengan langit yang 7 lapis itu? Bagaimana dengan bumi? Bagaimana dengan matahari, rembulan, bulan, gunung-gunung, sawah-sawah, lautan? Nah, itu pasti ada itu, ada yang menciptakan. Mustahil am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu benda-benda yang ada itu diciptakan, ya? Min ghairi syai', dari tidak ada, dari sesuatu yang tidak ada? Nggak mungkin. Orang sosok yang tidak ada, mana bisa dia menciptakan sesuatu? Jadi kalau sosok itu ada, nah ini adanya langit, bumi beserta isinya, nah itu ada yang menciptakan. Ya. Nah ini pernah terjadi di zaman Abu Hanifah, ketika beliau ditantang berdebat oleh orang yang anti Tuhan. Orang yang tidak percaya adanya hari akhirat, ya. Tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Ditantang berdebat, wahai Abu Hanifah, mari kita berdebat secara terbuka, disaksikan oleh orang banyak, siapa di antara kita yang lebih kuat dalilnya, argumentasinya, bahwa sesungguhnya aku berkeyakinan bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Ya, tidak ada penciptanya. Kalau engkau punya keyakinan bahwa sesungguhnya ada penciptanya, maka mari kita berdebat, buktikan. Maka oke, kata Abu Hanifah, kita bertemu pada tanggal sekian di tempat sekian. Maka ketika hari hanya sampai, si orang yang ateis ini mengatakan kepada yang hadir pada saat itu, wahai para pemirsa, wahai para penonton, wahai para yang hadir pada saat ini, saksikanlah sesungguhnya Abu Hanifah telat datang ke sini. Sudah lama ini, sudah berjam-jam saya tunggu nggak muncul-muncul Abu Hanifah. Menunjukkan bahwa dia takut berdebat dengan saya. Bahwa sesungguhnya keyakinan saya yang benar lah, bahwasanya tidak ada pencipta. Alam semesta ini tidak ada penciptanya. Ketika dia lagi asik-asik berbicara seperti itu, tiba-tiba Abu Hanifah muncul. Ya, jalanlah ucuk-ucuk lah istilahnya. Terus, ya, ketika itu Abu Hanifah langsung dicerca oleh orang laki tersebut. Kamu takut ya berdebat dengan saya, sehingga takutnya kamu datang terlambat. Kata Abu Hanifah, tenang saja, saya bukan takut, tetapi saya ketika mau datang ke sini bertemu dengan kejadian yang cukup aneh, ya. Kejadian yang membuat saya terperanjak dan nggak bisa datang tepat waktunya.
Apa itu kejadian itu? Kata Abu Hanifah, ketika saya mau ke sini, saya melewati sebuah sungai. Di kiri kanan sungai itu ada pohon. Ada pohon. Dan saya melihat sesuatu yang aneh. Pohon tersebut ternyata mengelupaskan dirinya. Ranting-rantingnya berguguran. Kemudian batangnya itu kulitnya mengelupas. Kulitnya mengelupas bersih, kelihatan daging pohonnya. Kemudian daging pohon itu terpotong jadi papan-papan di pinggir sungai. Berjejer, sehingga terbuatlah menjadi sebuah sampan. Dan saya terheran-heran terhadap kejadian seperti itu. Kok bisa ya perahu atau sampan dibuat oleh si pohon tersebut? Maka orang ateis itu tertawa terbahak-bahak. Ini Abu Hanifah otaknya tidak normal, kurang normal. Bagaimana mungkin ada sampan dibuat oleh pohon tanpa ada yang membuatnya? Kata Abu Hanifah, itulah jawaban saya. Itulah jawaban saya. Sebelum saya berdebat dengan engkau, ya, itu juga sudah bukti argumentasi bagi saya bahwasanya mustahil kan kamu katakan kalau ada perahu terjadi dengan sendirinya, ada pohon melepaskan ranting-rantingnya, kemudian membentuk papannya tersusun sendiri dan jadilah sampan. Dan menurut engkau itu adalah sesuatu yang mustahil, tidak masuk di akal. Nah, kata Abu Hanifah, bagaimana dengan bumi? Bagaimana dengan bumi dan seisinya? Semuanya teratur. Kalau kamu katakan itu semuanya tercipta dengan sendirinya, amat sangat mustahil, lebih mustahil lagi dibanding engkau melihat sampan terbentuk dari pohon yang membentuk dirinya sendiri. Demikian perdebatan saya dengan engkau, cukup seperti itu saja. Tidak perlu panjang-panjang berdebat. Sesungguhnya debat ini telah aku menangkan. Mustahil, kalau engkau sendiri mengatakan mustahil kalau ada sampan terbentuk dari pohon dengan sendirinya tanpa ada yang membuatnya. Begitu pula langit, bumi beserta isinya mustahil dia tercipta dengan sendirinya kalau tidak ada yang menciptakan. Maka selesailah perdebatan antara Abu Hanifah dengan para ateis tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 3 dan 5 ini ingin menegaskan bahwasanya penciptaan langit yang 7 itu ada eksistensi yang menciptakan. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah diciptakan alladzi khalaqa sab'a samawat, ada sab'a lagi disebutkan 7 lapis. Ya. Nah, karena 7 itu siapa? Ya Allah yang menciptakan, tahu, makanya jumlahnya ada 7. Siapa yang mengetahui? Ya Allah yang menciptakan. Sementara kita nggak tahu. Kita tidak pernah melihat langit. Sampai ke langit pertama juga belum bisa. Ya. Belum bisa manusia sampai langit pertama. Ya. Kecuali Nabi SAW Isra Mi'raj sampai langit ke-7 tembus. Itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi abdi laila minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu wasamil balik alim. Nah, kemudian setelah Allah menciptakan langit yang 7 itu juga wa mazayyana bihi minal kawakib wan nujum al mudhi'ah wa taskhiriha iraj bi syayatin wa nahwi dzalika min madahir qudratillah wa ilmihi. Dan juga ketika Allah menciptakan langit yang 7 lapis itu dihiasi, ya, dengan adanya bintang-bintang yang berkelap-kelip, yang terang benderang, dihiasi tazin. Ya. Allah menghiasi langit. Coba kalau tidak ada bulan, tidak ada bintang, kita lihat langit kompong-melompong, ya, nggak ada cahaya sama sekali, kompong-melompong, nggak ada seninya. Tapi Allah Subhanahu wa taala zayyana sama dunia bimasabih wa ja'alna rujuman lisyayatin. Jadi langit itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bintang-bintang. Ya. Kemudian bintang itu juga rujuman lisyayatin sebagai alat untuk menghiasi langit, juga rujuman lisyayatin sebagai cara Allah Subhanahu wa taala melempar setan-setan.
rajmi syaitan, jumratus syaitan, ya, dengan bintang-bintang tersebut. Karena syaitan itu mencuri berita dari langit, ya. Di dalam hadis dikatakan bahwa syaitan itu numpuk dari bawah, dari bumi sampai ke langit. Jumlahnya, masya Allah, miliaran setan itu numpuk sampai langit, dan di langit itu yastariqus sama, mencuri berita dari langit. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada malaikat, hari ini kejadian ini, hari ini kejadian ini, jam sekian di tempat ini, dikasih tahu oleh Allah kepada malaikatnya. Nah, setan itu nguping ya. Nah, itu setelah Nabi SAW diutus, nggak bisa lagi setan menguping lagi, ya. Dilempar ketika dia numpuk-numpuk, ya, bagaikan bowling, dilempar oleh bola. Ya, ini bolanya adalah benda-benda kawakib, bintang-bintang, dan akhirnya mereka itu hancur barisannya, kacau balau, ya, berlarian. Mungkin ada yang terbakar, ada yang mati, ya. Setan juga bisa mati. Ya, asyayatin wal insi yamutun, setan dan manusia juga wafat. Nah, itu semuanya adalah madzahir qudratillah, ya, fenomena kekuasaan Allah, ya, terhadap alam semesta ini. Jangan sekali-kali setan gentayangan seenak aja mencuri berita dari langit. Dan itu kalau sudah mencuri berita dari langit, dibisikkan kepada setan di bawahnya sampai setan yang bertemu dengan para dukun. Nah, para dukun itu dapat ilmu dari setan. Sebelum Nabi SAW diutus, itu ramalan para dukun hampir sering terjadi. Baik, itu sebagai pembuka dari surat Al-Mulk. Belum kita mulai, ya. Nanti insya Allah pekan depan hulasah penutup. Surat Al-Mulk itu isbat wujudillah, menetapkan adanya Allah dan kemahatunggalannya dengan menjelaskan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya, wa indzar bi ahlil qiyamah ahwalil qiyamah. Dia juga memberikan peringatan-peringatan tentang kengerian-kengerian hari kiamat. Wa tadzkir bi ni'amillah 'ala ibadi, dan menyebutkan nikmat-nikmat Allah kepada hamba-hambanya, dan mengaitkan rezeki dengan bekerja di muka bumi dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surat 1 sampai 30, ya, dari surat Al-Mulk. Baik, kalau ada pertanyaan silakan, kalau enggak kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta Siapa? astaghfiruka wa atubu ilaik. yoga. Yoga. Itu nanti, ya, kasih ke saya, ya, absennya, yang hadir pada saat ini di Zoom ini. Ada berapa orang nih, saya hitung dulu, ya, bentar, ya. Ada 26 orang. Nanti tolong di absen dan di WA ke saya, karena saya belum dapat absennya. Nanti kalau saya dapat absennya, saya setiap pertemuan akan buat absen. Jadi sebelum pertemuan saya panggil satu persatu, nanti itu jadi data buat saya, ya. Jadi saya tidak pusing-pusing, ya. Datanya sudah lengkap karena saya absen ketika masuk. Baik, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Afwan. Teman-teman